Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, bab 6 anak-anak, teorema Pitagoras. Ayo kita menggali informasi, ada di halaman 7 sampai dengan 10. Baik, ibu langsung membahas. Ayo kita menggali informasi anak-anak. Terdapat lebih dari 200 pembuktian dari teorema Pitagoras. Elisha Scott Lumie mempublikasikannya pada tahun 1927, termasuk di dalamnya pembuktian oleh Pitagoras sendiri, Euclid, Leonardo da Vinci, dan Presiden AS James A. Garfield. Salah satu pembuktian yang terkenal akan kita pelajari di bawah ini. Berikut ini salah satu pembuktian lengkap untuk memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Kita cermati gambar 6.4 pembuktian teorema Pitagoras. Ada gambar ke-1, kedua, dan ketiga. Ibu akan menjelaskan satu persatu anak-anak. Berdasarkan gambar 6.4, kita bisa menyusun 4 segitiga siku-siku pada gambar 6.4 yang ke-1 ke dalam persegi pada gambar 6.4 yang kedua. Kita cermati terlebih dahulu gambar yang ke-1. Ada 4 segitiga siku-siku anak-anak. 1, 2, 3, 4. Segitiga siku-siku yang ke-1 alasnya ini A, 3 satuan anak-anak. 1, 2, 3 satuan panjangnya. Selanjutnya tingginya di sini B, 4 satuan. Segitiga siku-siku yang kedua alasnya A, di sini 3 satuan, tingginya B, 4 satuan. Untuk segitiga yang ketiga di sini alasnya A, 3 satuan, tingginya B, 4 satuan. Untuk segitiga siku-siku yang keempat alasnya A, 3 satuan, tingginya B, 4 satuan. Ini adalah persegi yang besar ini. Persegi di sini sisinya adalah A ditambah B anak-anak. Ini panjang sisinya adalah A ditambah B. Selanjutnya di dalamnya di sini, ini ada sisi C yang ada di sini nih, sisi miring dari segitiga siku-siku yang kedua di sini diambilkan contoh. Ini C. Luas persegi yang ada di dalam yang tidak berwarna coklat ini adalah C kuadrat. Selanjutnya untuk gambar yang kedua, kita perlu membuktikan bahwa A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat. Perhatikan bahwa luas persegi yang terbentuk oleh 4 segitiga siku-siku pada gambar 6.4 yang ke-1 adalah A ditambah B kuadrat. A ditambah B kuadrat. Kita cermati anak-anak. Di sini perhatikan bahwa luas persegi yang terbentuk oleh 4 segitiga siku-siku pada gambar 6.1 adalah A ditambah B kuadrat. Persegi yang ada di sini nih. Nih yang besar ini sisinya adalah A ditambah B, maka luas dari persegi adalah A ditambah B dikuadratkan, karena sisi dikali dengan sisi anak-anak sama dengan sisi kuadrat. Nih luas untuk persegi yang besar di sini. Atau di sini A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Tentu anak-anak masih ingat untuk rumus kuadrat, bentuk kuadrat seperti ini kuncinya adalah depan dikuadratkan, A dikuadratkan, ditambah dengan 2 kali depan belakang, 2 kali AB, ini depannya A, belakangnya B, ditambah dengan B kuadrat. Jadi dalam kurung A ditambah B kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah dengan 2AB ditambah dengan B kuadrat. Kalau kita cermati pada gambar ini saja anak-anak, ini untuk segitiga 1, 2, 3, 4 dibentuk seperti ini. Maka untuk luas yang tersisa di sini tadi C kuadrat, yang tersisa C kuadrat. Kalau di sini tadi sisi A itu panjangnya 3 satuan, di sini juga 3 satuan. Ini luasnya A kuadrat. Selanjutnya yang kedua di sini ini sisinya 4 satuan. Sini 4 satuan, di sini 4 satuan, di sini sisinya berarti B, luasnya adalah B kuadrat. Jadi dari gambar ini saja sudah bisa kita simpulkan bahwa luas di sini nih
C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ibu lanjutkan di bawah. Luas setiap segitiga adalah setengah AB, setengah alas kali tinggi, sehingga jumlah luas keempat segitiga adalah 2AB. Karena jumlahnya 4, luas totalnya tadi, tulis luas total berarti 4 dikali setengah dikali AB di sini. 4 bagi 2, 2. Selanjutnya 2 dibagi 2, 1 sama dengan 2AB. Di sini. Nih, sama dengan 2AB untuk luas keempat segitiga siku-siku. Dengan menggunakan pengurangan, luas persegi yang dibatasi oleh 4 segitiga adalah tadi untuk luas persegi yang besar ini adalah A kuadrat ditambah dengan 2AB ditambah dengan B kuadrat dikurang dengan 2AB anak-anak. 2AB itu adalah luas dari keempat segitiga siku-siku. Nih, sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Jadi sudah bisa disimpulkan kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Perhatikan gambar 6.4 yang ketiga. Gambar tersebut disusun dari potongan-potongan gambar 6.4 yang ke-1 dan 6.4 yang kedua. Nih, untuk yang bawah ini tadi persegi dengan sisi A, di sini sisinya A, luasnya adalah A kuadrat. Selanjutnya yang kedua di sini sisinya B 4 satuan, untuk A tadi 3 satuan, untuk sisi B ini 4 satuan, luasnya adalah B kuadrat. Ini A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat anak-anak. Ini di sini C kuadrat, sisinya di sini C anak-anak. Dengan demikian luas persegi pada sisi hipotenusa adalah C kuadrat dan jumlah luas persegi pada kedua sisi tegaknya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat di sini. A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini ada dua sisi tegak yaitu sisi A dan sisi B. Kita cermati gambar 6.5 segitiga siku-siku. Di sini siku-sikunya sisi tegak yang ke-1 adalah A, sisi tegak yang kedua adalah B dan hipotenusa atau sisi miringnya adalah C. Pada gambar 6.5, segitiga di samping adalah segitiga siku-siku. Panjang sisi siku-sikunya atau sisi tegaknya adalah A dan B. Panjang sisi miring atau hipotenusanya adalah C. Setelah kalian mengamati dan menggali informasi, tuliskan hubungan antara A, B, dan C. Tadi sudah Ibu jelaskan hubungannya adalah A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat. Agar lebih jelas cara menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku, amati contoh-contoh penggunaan teorema Pythagoras berikut. Contoh 6.1 anak-anak, tentukan panjang hipotenusa segitiga di samping. Diketahui segitiga ini segitiga siku-siku, siku-sikunya di sini anak-anak. Sisi tegak yang ke-1 panjangnya 5 meter. Sisi tegak yang kedua panjangnya 12 meter, kita diminta untuk menentukan C atau hipotenusanya. Alternatif penyelesaiannya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan C kuadrat. 5 kuadrat 5 kali 5 25, 12 kuadrat 12 kali 12 144. Nih, 25 ditambah 144 sama dengan C kuadrat. C sama dengan akar kuadrat dari 169 anak-anak. C sama dengan 13. Jadi panjang hipotenusa segitiga tersebut adalah 13 meter. Lanjut ke contoh 6.2 anak-anak, tentukan panjang A pada gambar di samping. Kita cermati, ini adalah segitiga siku-siku. Sisi tegak yang ke-1 panjangnya A, sisi tegak kedua 2,1 cm. Selanjutnya panjang sisi miringnya adalah 2,9 cm. Yang ditanya adalah sisi tegak yang ada di sini, A di sini anak-anak. Alternatif penyelesaiannya A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat ditambah dengan 2,1 kuadrat sama dengan 2,9 kuadrat. A kuadrat ditambah 4,41 sama dengan 8,41. A kuadrat sama dengan 8,41. Ini pindah ruas. Kalau di sini tambah, pindah ruas menjadi pengurang.
8,41 dikurang 4,41, A kuadrat sama dengan 4, A sama dengan akar kuadrat 4 yaitu 2. Jadi panjang sisi segitiga yang belum diketahui adalah 2 cm. Contoh 6.3 anak-anak. Perhatikan gambar trapesium di samping. Panjang BC adalah titik-titik cm. Kita cermati, ini ada trapesium A, B, C, D. Yang diketahui adalah panjang AB, sisi alas, sisi atasnya DC, diketahui 25 cm, AB 33 cm, dan sisi tegaknya di sini untuk AD-nya 15 cm. Ini adalah trapesium siku-siku anak-anak di sini. Nih, bentuknya adalah trapesium siku-siku. Selanjutnya, alternatif penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan masalah di atas, terlebih dahulu kita buat garis dari titik C yang tegak lurus dengan garis AB. Di sini diberi garis putus-putus yang berwarna merah. Ini siku-siku di AB. Misalkan titik potong garis AB adalah E. Di sini titik potongnya adalah titik E di sini. Maka terbentuk segitiga siku-siku BCE, sehingga berlaku teorema Pitagoras. Panjang BE ini, panjang BE di sini nih, sama dengan panjang AB 33 cm ini dikurangi dengan panjang AE. Panjang AE sama dengan DC 25 cm anak-anak. Panjang BE sama dengan 33 dikurang 25 sama dengan 8 cm. Jadi panjang BE ini 8 cm. Di sini 8 cm. Selanjutnya panjang CE di sini anak-anak, ini sama dengan panjang DA anak-anak. Di sini panjangnya adalah 15 cm. Perhatikan segitiga BEC, siku-siku DE di sini. Berarti berlaku rumus BC kuadrat sama dengan CE kuadrat ditambah dengan BE kuadrat. BC kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 225 ditambah 64. BC kuadrat sama dengan 289. BC sama dengan akar kuadrat dari 289 sama dengan 17. Jadi panjang BC adalah 17 cm. Lanjut ke materi, ayo kita menalar anak-anak. Diketahui persegi panjang ABCD. Di sini ada persegi panjang ABCD. Terdapat titik Q di luar persegi panjang. Di sini ada titik Q di luar persegi panjang. Bagaimanakah cara kalian dalam menentukan hubungan antara panjang AQ, BQ, CQ, dan DQ? Untuk membantu kalian menentukan hubungan keempat panjang ruas garis tersebut, perhatikan gambar 6.7 di samping. Gambar bisa bermacam-macam. Di sini gambar 6.7 anak-anak, ada persegi panjang ABCD. Baik, Ibu akan membahas hubungan antara AQ, BQ, CQ, dan DQ. Kita perhatikan segitiga AFQ anak-anak, segitiga AFQ. Berlaku teorema Pitagoras, siku-siku di sini anak-anak, siku-siku di F di sini. AQ kuadrat di sini sisi miringnya, AQ kuadrat sama dengan AF kuadrat ditambah dengan FQ kuadrat. Di sini AQ kuadrat berarti sama dengan ini AF-nya adalah B panjangnya, di sini B kuadrat ditambah dengan untuk panjang FQ, di sini panjang FQ ini adalah untuk AD-nya A kecil, untuk D, dan di sini ini K anak-anak, sisi yang di sini EQ di sini adalah K. Berarti panjang FQ kalau dikuadratkan berarti sama dengan A ditambah K dalam kurung kuadrat. Ini menjadi persamaan yang ke-1. Selanjutnya perhatikan segitiga DEQ. Segitiga DEQ. Segitiga DEQ ada di sini. Ini berlaku teorema Pitagoras. DQ kuadrat, ini siku-sikunya di sini anak-anak. Siku-sikunya di E. DQ kuadrat sisi miring kuadrat sama dengan DE kuadrat ditambah dengan EQ kuadrat. Jadi DQ kuadrat ini Ibu coret, ini harusnya DQ kuadrat. DQ kuadrat sama dengan DE kuadrat. DE kuadrat tadi B, ini
B kuadrat ditambah dengan EG kuadrat adalah K kuadrat. Ini DG kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah K kuadrat, menjadi persamaan yang kedua. Selanjutnya perhatikan segitiga FBG. Segitiga FBG di sini. Siku-siku di sini, siku-siku di F di sini. Berlaku teorema Pitagoras. BG kuadrat sisi miringnya, BG kuadrat ini sama dengan FG kuadrat di sini ditambah dengan FB kuadrat yang mendatar. FG kuadrat tadi A ditambah K dalam kurung kuadrat ditambah dengan untuk FB-nya L di sini anak-anak, sisi L berarti ditambah L kuadrat. Ini persamaan yang ketiga. Perhatikan untuk segitiga CEG, segitiga CEG anak-anak di sini, siku-siku di E di sini. Ini berlaku teorema Pitagoras. CG kuadrat yang merupakan sisi miring ini sama dengan CE kuadrat. CE kuadrat itu panjangnya L di sini. Ini L. Selanjutnya L kuadrat ditambah dengan EG kuadrat. EG kuadrat itu K anak-anak, berarti K kuadrat. Ini menjadi persamaan yang keempat. Dari persamaan 1, 2, 3, dan 4 dapat diperoleh bahwa AG kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan DG kuadrat ditambah BG kuadrat. Ibu jelaskan terlebih dahulu, dimulai dari AG kuadrat. AG kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Ini sama dengan AG kuadrat tadi, B kuadrat. B kuadrat ditambah dengan dalam kurung A ditambah dengan K kuadrat, selanjutnya ditambah CG kuadrat. CG kuadrat adalah L kuadrat ditambah K kuadrat anak-anak, ditambah dengan L kuadrat ditambah dengan K kuadrat. Ini Bu dalam kurung dulu. Selanjutnya ini sama dengan ini Bu buka kurungnya, B kuadrat ditambah dengan dalam kurung A ditambah dengan K kuadrat ditambah dengan L kuadrat ditambah dengan K kuadrat. Selanjutnya ini sama dengan ini Bu pindah tempatnya, sama dengan B kuadrat ditambah dengan K kuadrat. K-nya Ibu letakkan di depan ditambah dengan dalam kurung A ditambah dengan K kuadrat ditambah dengan L kuadrat. Kalau kita cermati anak-anak, B kuadrat ditambah K kuadrat di sini nih. Ini sama dengan DG kuadrat. Berarti ini B kuadrat tambah K kuadrat sama dengan DG kuadrat. DG kuadrat ditambah dengan A ditambah K dalam kurung kuadrat ditambah L kuadrat. Ini di sini. Ini sama dengan BG kuadrat. Sama dengan BG kuadrat. Jadi bisa ini jadi BG kuadrat. Jadi bisa disimpulkan hubungannya bahwa AG kuadrat ditambah dengan CG kuadrat sama dengan DG kuadrat ditambah dengan BG kuadrat. Kalau pada gambar AG kuadrat di sini nih AG kuadrat ditambah dengan CG kuadrat sama dengan DG kuadrat ditambah dengan BG kuadrat. Jadi hubungan antara panjang AG, BG, CG, dan DG adalah AG kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan DG kuadrat ditambah BG kuadrat. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.